Shalom semuanya, For This Generation. Kita jumpa lagi di dalam ibadah yang sangat spesial hari ini, For This Generation Christmas Celebration. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Raja di atas segala raja. Kita mau puji namanya. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau puji Kau Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
bagi Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja. Haleluya, puji, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, puji, haleluya, ya puji, haleluya, puji. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang luar biasa. Ini kami dan puji-pujian kami. Kami memuji Engkau lebih dahsyat lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama semua katakan amin. Masih siap memuji Tuhan teman-teman? Mari kita puji Tuhan dengan bertepuk tangan. Sebab Juru Selamat telah lahir ke dalam dunia ini. Come on! Hey! Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Sama-sama nyanyikan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Boleh lambaikan tangannya, come on. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Lord, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria bagi Kau Tuhan.
Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Dari pulau-pulau benua memuji Engkau Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Glory, muliakan Tuhan. Glory, muliakan tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan. Lambaikan tangannya lagi, come on. Tidak ada ketakutan dalam kehidupan kita karena iman kita ada pada Yesus Tuhan. Tidak ada tawar hati karena Yesus selalu ada bersama-sama kita. Come on. Takkan ku izinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, come on. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Teman-teman, hari ini kita kembali merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus kita yang ajaib. Kalau kita boleh ada hari ini, boleh beribadah bersama-sama meskipun via online, tapi
Kita percaya semua itu merupakan bentuk nyata dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, yang gak pernah ninggalin kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia selalu ada bersama kita. Dia yang menjadi kekuatan kita dalam kehidupan kita, yang gak diragukan lagi kasih-Nya terhadap kita. Untuk itu mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan aku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau
Shalom teman-teman kaum muda yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah Natal for God Generation pada tahun ini. Dan tema yang saya terima adalah tentang sukacita. Hari kita akan merenungkan tema ini melalui apa yang akan kita pelajari dari firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan sama-sama menundukkan kepala dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan dan juga kesempatan yang indah Engkau berikan kepada kami sehingga anak-anak muda yang tergabung di dalam For God Generation kembali dapat menikmati sukacita Natal pada tahun ini. Ya Tuhan, biarlah apa yang kami terima ini benar-benar dapat kami syukuri, tidak berlalu begitu saja. Dan sebentar lagi kami juga akan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau membukakan hati dan juga pikiran kami, supaya apa yang kami pelajari benar-benar dapat menjadi kekuatan kami, terutama bagi anak-anak-Mu di tempat ini, mereka yang masih ada di dalam masa muda mereka, masa yang penuh kesempatan, biarlah mereka juga melakukannya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki di dalam Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman For God Generation sekalian, mari kita akan membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan pada Natal tahun ini, yang terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 23. Tetapi saya akan membacakannya mulai ayat 20 sampai ayat 24. Saya akan mengambil dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini karena ada beberapa hal yang akan saya sampaikan supaya kita juga dapat lebih mengerti apa yang Tuhan nyatakan di dalam bagian ini. Matius 1 ayat 20 sampai 24. Sementara Yusuf menimbang-nimbang hal itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia melihat seorang malaikat Tuhan yang berkata kepadanya, "Yusuf, keturunan Daud, jangan takut menikah dengan Maria, sebab anak yang di dalam kandungannya itu terjadi oleh kuasa Roh Allah. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, anak itu harus engkau beri nama Yesus, karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sementara itu terjadi demikian supaya terlaksana apa yang dikatakan Tuhan melalui nabinya, yaitu seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan dinamakan Immanuel. Immanuel adalah kata Ibrani yang berarti Allah ada bersama kita. Sesudah Yusuf bangun, ia melakukan apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia menikah dengan Maria. Amin. Teman-teman, 4G sekalian, tahun 2020 ini tidak terasa ya, tinggal beberapa hari lagi. Kita sudah melewati ratusan hari, ribuan jam, dan kalau saya menghitungnya ya, kalau kita melewati dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember di tahun 2020, itu kita sudah melewati sekitar 31.600.000 sekian detik. Tentu itu bukan waktu yang singkat, waktu yang panjang. Tetapi saya mengajak kita untuk berpikir, apakah tahun ini itu merupakan tahun yang luar biasa bagi kita, atau tahun yang biasa-biasa saja? Atau jangan-jangan di antara teman-teman sekalian ada yang merasa bahwa tahun ini adalah tahun yang buruk. Mungkin ada rencana yang tidak tercapai, ada masalah-masalah yang tidak terselesaikan, atau teman-teman sudah merasa jenuh di dalam pekerjaan dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, di dalam Alkitab ya, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu dijanjikan untuk menikmati kebahagiaan. Betul,
Kita akan menikmatinya secara penuh ketika kita nanti akan tinggal bersama-sama dengan Allah di surga. Tetapi tidak hanya itu. Allah pun sebenarnya menjanjikan bahwa kita juga mengalami kebahagiaan selama ada di dunia ini. Tapi mungkin ada di antara kalian yang berkata, bagaimana bisa bahagia sementara hidup saya itu seperti ini? Tidak seperti teman-teman yang lain. Bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan kebahagiaan? Teman-teman sekalian, kalau kita menggali lebih dalam ya, apa yang dinyatakan Tuhan di dalam Alkitab, sebenarnya kita itu tetap dapat menikmati kebahagiaan, menikmati sukacita di dalam apapun yang kita kerjakan di dunia ini. Entah apapun itu pekerjaan kita ada di usia manapun dan juga di dalam kondisi apapun, kita tetap bisa menikmati kebahagiaan, sukacita. Nah, caranya bagaimana? Bukankah kita tahu ya, di dunia ini kita akan menghadapi berbagai macam tantangan, dan kita juga tidak menjalani hidup ini dalam waktu yang singkat, seperti tadi sudah saya bilang. Entah berapa tahun lagi Tuhan akan memberikan kita umur. Nah, apakah kita rela kalau selama sisa hidup kita itu, kita jalani dengan penuh kemurungan, penuh kesusahan. Yuk mari kita belajar bersama-sama dari apa yang dinyatakan Tuhan di dalam bagian ini yang baru saja kita baca tadi. Teman-teman sekalian, bagian ini itu menceritakan kisah tentang seorang pemuda yang tinggal di Israel sekitar 2000 tahun yang lalu. Dia adalah seorang pemuda yang sederhana, pekerjaannya itu adalah tukang kayu. Bukan orang yang kaya raya. Tetapi di dalam kesederhananya itu, dia sedang mengalami sukacita. Kenapa demikian? Dia sedang berpikir sebentar lagi dia itu akan menikahi wanita pujaannya, yaitu Maria. Jadi dapat saya bayangkan kalau di dalam kisah tersebut Yusuf itu sedang kasmaran, gitu, bahasa masa kininya itu. Mungkin dia berpacaran dengan Maria, seperti juga teman-teman sekalian yang pada saat ini menjalin hubungan relasi dengan lawan jenis itu ya. Penuh kenangan yang indah itu. Tetapi tiba-tiba apa yang diharapkan Yusuf itu seketika itu musnah. Suatu ketika Yusuf mendapati Maria itu hamil. Padahal Yusuf tahu dia itu sangat menjaga kehormatan Maria. Oleh sebab itu di dalam bagian ini dikisahkan bahwa Yusuf itu sebenarnya ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Ingin berpisah dengan Maria. Kita bisa bayangkan ya keadaan pada masa itu, apalagi di Israel, bahwa orang yang kedapatan berbuat zina, hamil di luar nikah. Kalau teman-teman membacanya di dalam kitab Taurat, ada tercatat ya di dalam kitab Ulangan 22 ayat 22, di situ dikatakan bahwa wanita yang kedapatan berbuat zina dengan seorang laki-laki, dia itu harus dihukum mati. Itu yang terjadi ketika Yusuf mendapati Maria itu hamil. Apa yang Yusuf impikan ya, apa yang Yusuf rencanakan itu tiba-tiba musnah dengan kehamilan Maria. Tetapi apa yang terjadi kemudian ya, kalau kita membaca di dalam ayat 24, sesudah Yusuf bangun, ia melakukan apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu kepadanya, ia menikah dengan Maria. Ternyata ketakutan Yusuf itu
itu lenyap hanya dalam waktu 1 malam. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang membuat Yusuf itu bisa berubah pikiran, sehingga yang tadinya dia takut untuk menikahi Maria, tetapi dia langsung memiliki keteguhan hati, dan saya yakin juga ada sukacita di dalamnya untuk menikahi Maria. Nah, kita akan melihat dari ayat 18, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di situ ada catatan dalam tanda kurung ya. Yusuf tidak tahu bahwa Maria mengandung karena kuasa Roh Allah. Jadi sebelumnya Yusuf itu takut menikahi Maria karena Maria hamil, karena Yusuf itu tidak tahu bahwa sebenarnya Maria hamil karena kuasa Roh Allah. Bukan karena Maria serong, atau bukan karena Maria berbuat yang enggak gitu ya. Tetapi Maria mengandung karena kuasa Roh Allah. Nah, tentu kalau kita bayangkan ya sebagai Yusuf, sebagai di sisi seorang pria ya, bagaimana mungkin akan percaya dengan wanita ya? Kalau tiba-tiba wanita tersebut kedapatan mengandung. Masa sih tiba-tiba mengandung tanpa ada laki-lakinya? Mungkin pikiran Yusuf seperti itu. Tetapi malaikat Tuhan itu kemudian menampakkan diri di dalam mimpi Yusuf dan berkata demikian. Yusuf, keturunan Daud, jangan takut menikah dengan Maria, sebab anak yang di dalam kandungannya itu terjadi oleh kuasa Roh Allah. Nah, inilah yang menjadi titik balik Yusuf ya. Sehingga dia kemudian yang tadinya takut dan ingin menceraikan Maria dengan diam-diam, sekarang itu memiliki keteguhan hati untuk dapat tetap berkomitmen menikahi Maria. Yusuf tahu ya, bahwa relasinya dengan Maria itu bukan hanya relasi seperti kisah percintaan manusia biasa. Tetapi Yusuf tahu ternyata ada rencana Tuhan yang besar di baliknya. Rencana Tuhan untuk menggenapi janjinya yang selama beribu-ribu tahun dinantikan oleh bangsa Israel, umat keturunan Tuhan. Bangsanya Yusuf sendiri ya, untuk mendapatkan keselamatan melalui kelahiran seorang juru selamat. Nah, inilah yang membuat Yusuf itu kemudian berani untuk tetap dalam rencananya semula menikahi Maria. Jadi teman-teman, kita belajar di sini ya, bahwa kita bisa mengalami sukacita di dalam apa yang kita kerjakan, itu kalau kita itu yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan rencana Tuhan. Kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah panggilan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan sesuatu, jangan kita hanya berpikir tentang aku saja. Aku memilih jurusan ini karena prospeknya bagus, akan mudah mendapatkan pekerjaan. Aku memilih untuk menjalin relasi dengan cewek ini. Kenapa? Aku nyaman dengan dia. Aku memilih pekerjaan ini karena apa? Karena gajinya besar. Teman-teman sekalian, kalau kita memutuskan sesuatu dan mengerjakan sesuatu hanya atas dasar aku dan tidak mengaitkannya dengan kekekalan, dengan panggilan Tuhan, maka yakinlah suatu saat kita itu akan menyerah. Begitu ada masalah, kita akan mudah menyerah. Kita akan mudah jenuh. Tetapi ketika kita bersikap seperti Yusuf ya, yang mengaitkan relasinya dengan Maria, itu dikaitkan dengan rencana Allah yang besar, maka Yusuf kemudian bisa menjalani panggilan tersebut dengan bulat hati. Dan saya yakin
ada sukacita di dalamnya. Nah, jadi mari kita renungkan apakah yang sedang kita lakukan ini itu ada rencana Tuhan di baliknya. Apakah kita yakin bahwa yang sedang kita lakukan ini itu adalah panggilan Tuhan atau bukan? Mungkin teman-teman yang mengikuti berita beberapa waktu ini tahu ya bahwa pemilu di Amerika itu dimenangkan oleh Joe Biden. Tetapi yang menarik adalah istrinya. Memang kehidupan Joe Biden itu sendiri juga sangat menarik bagi saya. Tetapi ada satu pernyataan yang menarik dari istrinya, yaitu Jill Biden. Dia itu bilang bahwa nantinya kalau dia menjadi first lady, akhirnya menjadi ibu negara Amerika Serikat, dia ingin supaya tetap diizinkan untuk mengajar, melakukan pekerjaannya yang sekarang ini sehari-hari dia lakukan. Menjadi dosen di sebuah community college. Nah teman-teman, seperti itulah ya. Kalau seseorang memiliki visi yang lebih besar dibanding apa yang dia kerjakan. Mungkin bagi banyak orang, menjadi seorang first lady, menjadi seorang ibu negara itu adalah hal yang sangat diimpikan. Sehingga apapun mungkin akan dilepaskan. Tetapi bagi Jill Biden, first lady itu pun tidak akan mengubah pandangannya terhadap panggilan hidupnya sebagai seorang pengajar. Bagi dia, walaupun first lady di Amerika itu sangat berpengaruh dan merupakan posisi yang sangat dihormati, tetapi dia tetap merasakan bahwa pekerjaannya sebagai seorang pengajar itu jauh lebih bernilai. Kita pun harus demikian. Di dalam setiap panggilan, di dalam setiap apa yang kita kerjakan, selalu kaitkan dengan kekekalan. Apakah benar ini adalah panggilan Tuhan bagi hidupku? Jangan hanya berpikir apa yang bisa kelihatan di dunia saja. Karena kalau demikian, kita itu tidak akan merasakan adanya gairah gitu ya. Gairah untuk melakukannya. Jadi keliru ya berpikir ya kalau sukacita itu didapatkan karena misalnya ya, sebagai seorang pekerja, sukacita itu didapatkan karena gajinya itu besar. Semakin besar gajinya, semakin besar sukacitanya. Tidak demikian. Banyak orang yang mereka justru merasakan kebosanan ketika ada di dalam puncak karir mereka. Keluarga mereka justru hancur ketika mereka itu karirnya semakin tinggi. Dan betapa banyak ya orang Kristen yang spiritualnya itu hancur ketika justru kehidupan sehari-harinya itu tampak lancar. Nah, jadi seperti itu ya, apapun yang kita kerjakan di dalam studi, menjalin pasangan, menjalin relasi ya, seperti Yusuf dan Maria ini, kemudian juga apapun yang kita lakukan sehari-hari, kaitkanlah itu dengan kekekalan, dengan panggilan Tuhan. Yakinkanlah bahwa apa yang kalian kerjakan itu adalah rencana Tuhan. Nah, itu visi kita sebagai orang Kristen untuk mengerjakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita sebaik-baiknya. Baru ada sukacita di dalamnya. Kemudian yang kedua, kita juga akan mendapatkan sukacita dari apa yang kita kerjakan ya. Ketika kita itu mengalami penyertaan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat 23, di situ ada istilah Immanuel. Immanuel itu artinya Allah ada bersama kita. Nah, ini juga yang menjadi kekuatan bagi Yusuf, sehingga dia di dalam segala tantangan hidup yang dilaluinya itu ya, dia itu tetap teguh untuk mengerjakannya sampai akhir. Kita tahu ya di dalam kisah Alkitab, Yusuf tidak hanya mengalami kesusahan pada waktu melihat Maria hamil saja, tetapi Yusuf juga mengalami
banyak sekali tantangan di dalam membesarkan anaknya, yaitu Yesus. Ketika Herodes mendengar bahwa ada seorang raja yang dilahirkan, Herodes marah dan kemudian memerintahkan untuk membunuh anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Nah, itu terpaksa membuat Yusuf dan Maria itu juga ketakutan dan lari ke Mesir. Tetapi di tengah segala itu di tengah segala rintangan yang dilaluinya, selalu ada malaikat Tuhan yang menguatkan hati Yusuf bahwa apa yang Yusuf alami itu sebenarnya adalah rencana Tuhan. Ada penyertaan Tuhan di situ ya. Yusuf tahu ketika dia berada di dalam kesulitan, Tuhan itu terus menyertainya. Seperti halnya istilah Immanuel ini, Allah ada bersama kita. Apapun yang kita kerjakan selama itu ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan itu akan ada bersama kita, akan terus menyertai kita. Tuhan kita yang kita percayai di dalam Alkitab, itu adalah bukan Tuhan yang akan menghukum kita. Karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Maka Tuhan itu menjadi pembela kita. Kehadiran anak Allah di dalam dunia, berinkarnasi menjadi seorang manusia, itu merupakan bukti bahwa Allah serius untuk menyelamatkan kita. Allah serius untuk memberikan kita hidup kekal. Nah, kalau hidup kekal saja diberikan kepada kita, masalah kita yang terbesar saja yaitu maut telah dikalahkan oleh Allah. Masa sih kita tidak percaya bahwa Allah akan menyertai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin kita mengikut Tuhan, jangan kaget kalau semakin banyak tantangan yang akan kita hadapi. Benar tadi pada poin sebelumnya kita telah belajar bahwa kita harus mengerjakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam mengerjakan itu semua, akan ada tantangan-tantangan yang akan menghadang kita. Dan tantangan itu tidak jarang sangat besar tidak main-main. Bisa saja ketika kita sedang bertekun, lagi senang-senangnya wah ini saya sedang melayani Tuhan. Tetapi tiba-tiba ada keadaan yang tidak kita perkirakan. Seperti tahun ini, mungkin ada di antara kita yang juga tiba-tiba mengalami hal yang tidak diperkirakan sebelumnya. Lagi senang-senangnya ingin kuliah, tiba-tiba orang tua kita kehilangan pekerjaan. Lagi senang-senangnya dengan seseorang, yang namanya anak muda, mungkin malah calon pasangan kita itu menjalin relasi dengan orang lain. Dan sebagainya. Banyak hal yang akan terus merintangi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita bisa menyerah walaupun kita tahu itu panggilan Tuhan, kita sebagai manusia memiliki batas dan kita bisa menyerah. Tetapi ketika kita percaya bahwa Allah ada bersama kita, Allah menyertai kita, maka apapun yang sedang kita hadapi, itu tidak akan membatalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah jaminan bahwa kita akan menyelesaikan panggilan Tuhan sampai akhir. Itu pun juga yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupannya di dunia. Kalau teman-teman baca Injil Matius dari awal sampai akhir kalau di dalam pasal pertama ini ada istilah Immanuel, Allah ada bersama kita, Allah menyertai kita di dalam terjemahan baru. Maka dengan melihat kehidupan Tuhan Yesus selama di dunia, melakukan banyak mujizat, juga menjangkau orang-orang
yang terpinggirkan, orang-orang yang ditolak oleh masyarakat, orang-orang berdosa yang mungkin bagi orang lain sudah tidak ada harapan, orang yang memiliki kelemahan fisik, yang juga bagi manusia kebanyakan sudah tidak ada harapan, tetapi kehadiran Yesus membuktikan bahwa ada harapan besar yang menanti bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan Yesus mengerjakan misinya itu sampai tuntas, sampai mati di kayu salib. Sebagai puncaknya, tidak hanya menyelesaikan masalah-masalah sepele di dunia, tetapi dia menyelesaikan masalah terbesar umat manusia, yaitu dosa. Kemudian di dalam pasal yang terakhir, ayat yang terakhir, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ketika dia mengutus murid-muridnya untuk menjangkau jiwa, memberitakan Injil ke seluruh dunia, dia berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, inilah yang menjadi kekuatan kita, teman-teman sekalian, bahwa ketika kita memahami bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan panggilan Allah, dan ada penyertaan Tuhan di dalamnya, itu menjadi bekal bagi kita yang sangat kuat untuk dapat melakukan sesuatu dengan penuh sukacita. Hidup kita itu tidak akan biasa-biasa lagi. Dengan modal itu, mari kita bermimpi besar dan berbuat besar. Bukan untuk membesarkan nama kita, tetapi untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah pesan Natal yang kita renungkan pada tahun ini, dan biarlah itu menjadi kekuatan kita dalam merencanakan dan juga menghadapi tahun 2021. Yang pasti akan ada tantangan baru, tetapi juga di baliknya ada berkat-berkat Tuhan yang baru, sukacita yang baru yang akan kita terima. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas firman yang telah Engkau beritakan kepada kami, dan biarlah apa yang kami terima ini juga dapat menjadi bekal di dalam kehidupan kami, khususnya jika ada di antara anak-anak-Mu yang tergabung di dalam Forgot Generation ini, di antara mereka ada yang mengalami kekhawatiran, kehilangan sukacita, dan juga merasa jenuh, takut di dalam kehidupan ini. Tolong Tuhan, ingatkan mereka bahwa mereka lahir di dunia ini sesuai dengan rencana-Mu. Dan juga Engkau telah memanggil mereka menjadi anak-anak-Mu, maka akan ada penyertaan Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka. Tuhan, tolong kami untuk dapat mempersembahkan kehidupan ini sebaik-baiknya, karena kami tahu Tuhan, hidup kami bukan bersandar pada kekuatan kami sendiri, tetapi bersandar pada kasih karunia-Mu saja. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati untuk pelayanan Forgot Generation di tahun mendatang, dan juga tahun-tahun sesudah itu Tuhan, hingga akhirnya nanti kelak kami semua akan bertemu muka dengan muka dan tinggal bersama dengan Engkau di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Forgers, saat ini kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Untuk kalian semua yang mau ikut menyalakan lilin, boleh ya, silakan dinyalakan di rumah. Kita akan pujikan lagu ini bersama-sama untuk mengiringi prosesi penyalaan lilin. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in
sin and error finding, till he appeared, and the soul felt this word. A true love, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night, oh, night divine. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's world. Lonely the world in sin and error pining, till he appeared, and the soul felt his word. A tree long, a weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. On your knees, oh, hear the angel voices on night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Oh, fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Shalom Forgers, dimanapun kalian berada saat ini, dimanapun kapanpun kalian berada saat ini. Karena hari ini, karena bulan ini adalah hari dimana kita merayakan hari Natal. Saya secara pribadi mengucapkan selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Nah, ngomong-ngomong soal Natal nih, nggak afdol rasanya kalau kita nggak ada something spesial gitu loh. Nah, kali ini aku mau kasih challenge buat kalian semua, teman-teman 4G dimanapun kalian berada. Apa sih challenge-nya? Nah, aku mau setiap dari kita mengabadikan momen Natal kali ini, entah bersama teman, keluarga, pacar, gebetan, mertua, atau komunitas kalian, dan mengadakannya bagaimana sih? Caranya bagaimana? Nah, kalian buat video di story Instagram atau video di feed kalian, atau foto dengan caption sekeren dan sekece mungkin dengan hashtag #forgat_Immanuel, hashtag Immanuel, hashtag
Natal forgot hashtag pass your bless hashtag I am grateful for. Dan jangan lupa tag 4G Generation. Sekian dari saya, sampai bertemu di acara 4G Generation selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal. Sebelum kita menutup ibadah kita pada saat malam hari ini, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala kita, dan kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah boleh mengizinkan kami Bapa untuk kami boleh merayakan Tuhan kelahiran-Mu yang sudah boleh menyelamatkan setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa ada pengharapan di dalam Engkau. Kami percaya ada damai sejahtera di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan ada sukacita juga Bapa yang Tuhan janjikan di dalam setiap kehidupan kami ketika kami percaya kepada Engkau. Terima kasih buat firman-Mu pada saat malam hari ini yang sudah boleh menguatkan setiap kehidupan kami semua. Kami percaya dimanapun kami berada, sekalipun kami melalui online, tetapi kami percaya kalau kuasa Roh Kudus-Mu Bapa boleh menaungi setiap kehidupan kami, dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan boleh memampukan kami Bapa untuk kami boleh senantiasa Tuhan hidup berjalan bersama dengan Engkau. Kami bersyukur buat kasih-Mu dan kami berterima kasih untuk setiap anugerah Allah dalam kehidupan kami. Dan sekarang teman-teman 4Gers, terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kalinya. Dan semua yang percaya kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, selamat Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari 4G Generation mengucapkan Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. You a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Jangan lupa di like dan di subscribe teman-teman. Selamat Natal semuanya. Love you all.